Perkembangan terkini pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya serta kapalnya kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan dan juru kamera Febri James. Jonah, bagaimana perkembangan terkini dari pencarian korban? Apa ada lagi korban yang ditemukan saat ini? Ya Friska, memasuki hari ke-10 pencarian, ini total sudah ada 17 yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jadi kalau total manifest ini ada 65 orang, 30 selamat dan juga untuk 18 orang ini dalam proses pencarian. Dan inilah menjadi alasan mengapa dari tim akhirnya menambah 3 hari lagi masa pencarian. Jadi kalau di total saat ini sudah 10 hari, terdiri dari 7 hari yang pertama dan 3 hari tambahan, dan ditambah lagi 3 hari. Jadi kalau sekarang adalah tanggal 11, maka ini akan berakhir tanggal 14. Jadi masih ada hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Jadi untuk upaya pencarian ini kami sendiri juga sudah mengikuti, sudah ikut on board juga di KRI. Jadi untuk upaya pencarian ini emang ada beberapa tahap atau beberapa strategi. Yang pertama adalah melihat dulu mulai dari bagaimana cuaca dan juga arus kedalaman, dan inilah menjadi titik atau operasi yang dilakukan oleh KRI. Saya sendiri sudah on board di KRI Pulau Vanildo dan melihat mulai dari KRI yang akhirnya menurunkan seperti scan sonar dan juga upaya-upaya lain. Memang sempat akan diturunkan ROV tadi, tapi dikarenakan cuacanya tidak baik dan arus bawah laut yang dinilai cukup membahayakan, itulah sebabnya akhirnya memang tidak diturunkan. Nah, ini juga menjadi alasan mengapa penambahan 3 hari dilakukan. Upaya pencarian ini tidak mudah dikarenakan memang kalau kita lihat memang karakter dari Selat Bali ini berbeda dengan karakter selat lain yang ada di Indonesia ataupun laut. Dan karakter Selat Bali ini kalau kita lihat apalagi di bulan Juli ini sudah masuk cuaca yang tidak menentu dan arus yang ada ini cenderung ke arah selatan atau ke arah Australia. Dan itulah kenapa sebabnya kalau kita lihat di lokasi kejadian kapal ini, dari lokasi awal jatuhnya kapal atau mungkin dari sistem yang ada seperti ping sounder itu, sekarang kalau kita lihat ini sudah bergeser kurang lebih ke bawah di 17 nautical mile. Itu sebabnya butuh beberapa perencanaan atau butuh beberapa proses agar kapal ini bisa segera diketemukan. Tidak mudah tapi juga tidak terlalu sulit, tapi yang pasti adalah petugas yang di lapangan, baik mungkin dari Basarnas, TNI Angkatan Laut ataupun dari pihak lain, ini masih terus melakukan pencarian, tidak hanya menggunakan teknologi yang ada di kapal tapi juga beberapa metode lain. Terus dilakukan tanpa henti agar operasi pencarian ini bisa menemukan titik temu yang jelas, khususnya dari KMP Tunu Pratama Jaya dan juga dari pihak KNKT juga bisa menemukan sumber awal atau mengapa bisa terjadi kecelakaan, dikarenakan butuh upaya lebih untuk bisa melihat tidak hanya mungkin dari sketsa 3 dimensi, tapi harus ada upaya secara visual untuk bisa melihat secara jelas dan detail seperti apa bentuk kerusakan atau mungkin keretakan sehingga menyebabkan KMP Tunu Pratama Jaya bisa jatuh ke bawah ke lautan. Friska? Termasuk soal untuk mencari titik bangkai kapal, apakah sudah dipastikan, bisa gambarkan Jonah bagaimana proses pencariannya dengan metode side scan sonar? Ya Friska, untuk metode seperti side scan sonar ini, jadi dia menurunkan satu alat, dan alat ini nanti dia seperti menggambarkan. Nah, penggambaran ini nanti akan berupa seperti citra 3 dimensi. Jadi memang secara grafik atau mungkin secara visual yang lebih detail, ini memang harus ada alat tambahan atau mungkin alat jenis lain. Dan ini nanti akan dianalisa dan dicek apakah ini bentuk yang real atau tidak. Namun untuk titik sudah ditemukan dan juga untuk reka bentuk ini memang sudah terlihat. Tapi ini harus butuh upaya lagi, khususnya untuk menurunkan seperti ROV agar secara visual bisa dilihat. Ini harus dilaksanakan untuk penurunan ROV dikarenakan bentuk visual inilah akan menjadi penanda atau menjadi alat bantu untuk KNKT untuk bisa ditemukan. Jadi tidak hanya sekedar mungkin analisa semata, tapi juga terlihat bagaimana bentuk atau awal mula terjadi kecelakaan. Terkait dengan apakah akan diangkat atau tidak, kemarin saya sempat menanyakan ke KNKT, dari pihak KNKT menginginkan kapal ini diangkat untuk melihat mungkin bentuk retakannya atau mungkin kebocoran, apakah betul mungkin banyak disangkakan mulai dari ruang mesin ataupun dari bentuk atau mungkin dari ruang yang lain. Tapi memang tidak mudah atau tidak gampang untuk bisa mengangkat, mengingat kalau kita lihat kapal feri ini tidak hanya kapal feri
saja, tapi juga mungkin ada truk, ada bis, atau mungkin kendaraan lain yang tentu saja ini cukup berat, sehingga memang untuk pengangkatan ini kami masih tanda tanya atau masih menunggu apakah akan diangkat atau tidak. Sekali lagi, untuk upaya pengangkatan ini harus berkoordinasi dengan banyak pihak, dan untuk diangkat pun ini harus dilakukan identifikasi secara visual. Jadi memang pertama adalah identifikasi secara visual, nanti ketika dinyatakan ini sudah betul, maka akan dirapatkan apakah layak untuk diangkat atau tidak. Meskipun KNKT menginginkan untuk diangkat atau dicek, tapi ini harus koordinasi juga mungkin dari pihak Angkatan Laut atau mungkin dari Basarnas untuk memungkinkan atau tidak. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya tidak hanya dari bangkai kapal, tapi juga memastikan khususnya untuk jalur yang dimiliki oleh PLN dan juga jalur-jalur lain ini harus terkondisi dengan aman, agar jangan sampai nanti ketika mungkin dilakukan kemungkinan akan diangkat ataupun pengecekan di laut, jangan sampai nanti akan ada gangguan seperti kabel. Namun untuk data terakhir, untuk laporan terakhir, belum ada gangguan baik mungkin seperti kabel atau gangguan mungkin dari saluran gas atau listrik dan sebagainya. Jadi untuk sementara ini lokasinya masih di titik yang dicek atau dianalisa. Jadi ini masih menunggu 3 hari upaya yang dilakukan oleh tim Basarnas atau TNI Angkatan Laut untuk bisa mengecek atau melihat secara identifikasi dengan jelas lokasi bangkai dari KMP Tunu Pratama Jaya ini. Rizka. Doa kita agar upaya segera berbuah hasil. Terima kasih Jonah Hamonangan, jurnalis Kompas TV.